gitu kan. Mau nanya dulu deh kabarnya Mas Angga. Setelah kita ketemu beberapa waktu lalu, ini kan masih pandemi gitu kan. Gimana Mas kehidupannya? Wah, kehidupannya. Kehidupannya dong aku tanya. Iya. Doing great. Ya banyak tantangan lah, segala macam ini itu. Tapi overall gue bisa bilang lebih banyak yang menyenangkan lah. Karena salah satu hikmahnya kan yang mau share juga mungkin hari ini adalah pandemi ini mengumpulkan gue sama keluarga lagi gitu. Oh ya, karena memang waktu kita masih tapping podcast atau podcast tayang itu, Mas Angga masih menjadi single dad, ya kan? Terus belakangan ini kan memang jujur aja aku sempat lihat postingan Mas Angga dengan waktu itu ibunya anak-anak gitu kan, akhirnya penasaran dong gue pengen mengklarifikasi nih masih jadi single dad atau something going on atau apa yang terjadi sebetulnya ya, sebelum kita bahas nanti pembahasan selanjutnya. Iya, gue konfirmasi bahwa ya sekarang udah kembali berkumpul. Gue ambil program 3 tahun berarti ya being single dad. 3 tahun dari 2017 akhirnya 2020 ini gue udah wisuda sebagai single dad, udah lulus. Kumpul lagi maksud gue. Oke, jadi single date-nya kumpul lagi sama yang lama gitu ya, bukan dengan yang baru ya Mas ya? Gimana ya? Gue pengen jawab. Yang lama. Alhamdulillah. Lama ya cuy. Ya nggak apa-apa. At least ini good news juga kan, karena balik lagi kan, as a single fighter segala kemungkinan itu pasti ada ya, termasuk kita bisa balikan lagi sama mantan gitu. Mas Angga sebagai voice talent malam hari ini yang akan kita bahas yaitu suka duka voice over di musim paceklik gitu kan. Kalau aku perhatiin kan, walaupun sekarang nih lagi musim ya banyak project yang dipospon, klien banyak yang cancel, PO lah, bahkan beberapa juga yang nganggur gitu. Tapi Mas Angga as a freelancer voiceover, kayaknya banyak ya jobnya sampai akhirnya kita berapa kali reschedule gitu kan. Rahasianya apa sih Mas? By the way itu dulu deh yang pertama pengen tahu. Iya, kalau kondisinya memang seperti itu, banyak ya kan. Yang lesu kan juga ini kena ke semua bidang industri, termasuk industri periklanan salah satunya, which is banyak perusahaan yang mungkin budgetnya untuk iklan itu banyak yang dikurangin, terus juga belum lagi hambatan ketika produksi pembuatan iklannya kan juga harus mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Jadi mungkin ada yang males sama protokolnya, jadi ditunda dulu lah. Tapi kalau ditanya rahasianya sih, ya gue cuma berusaha buat, ya kemarin juga ada kosongnya kali, Kim. Waktu awal bulan, waktu PSBB diberlakukan pertama kali kan sekitar bulan Maret, akhir Maret ya. Akhir Maret, kemudian April, itu awal-awal itu benar-benar sepi, nggak ada job waktu itu. Dan sampai masuk bulan puasa pun ada cuma 1-2 iklan gitu kan. Terus baru mulai rame lagi tuh sekitar bulan mungkin setelah PSBB yang mulai dilonggarkan itu bulan Oktober ya kalau nggak salah. Kim inget nggak bulan apa tuh yang kira-kira udah mulai? Kayaknya Oktober deh. 3 bulan terakhir ini sih kayaknya udah mulai agak sedikit orang-orang balik ada event gitu kan, balik ke ibaratnya project-project yang ongoing gitu kan. Gitu. Mas Angga waktu itu kan Mas Angga sempat ngomong-ngomong kalau misalkan teman-teman belum pernah dengar podcastnya boleh didengerin di episode 9 Listen Skim FM, cari aja di Spotify atau YouTube audio version juga ada. Mas Angga tuh waktu jadi voice talent pernah ngomong itu salah satu karakter yang disuka adalah berperan sebagai orang Batak gitu kan. Apakah sampai sekarang masih karakter itu yang menjadi favorit seorang Angga gitu? Iya, karena gue kan sebenarnya orang Bali yang dilahirkan. Sebenarnya gue beruntung sih, artinya gue punya darah Jawa sama Bali,
Tapi gue dibesarkan dulu di lingkungan orang Batak waktu kecil. Terus tante kos gue Manado. Jadi gue multicultural sih sebenarnya background gue. Tapi kalau favorit gue, kalau lo tanya favorit gue karakter, dulu kan waktu siaran gue pernah jadi Bang Bonar kan, karakter supir Metro Mini yang gaul. Ya itu karena menurut gue suka karakter, cara ngomongnya orang Batak tuh gue suka lugas, terus dia nggak bisa, ya buktinya ngomong aja dia nggak bisa kan, ngomongnya semua. Jadi kentara sekali gitu bunyinya ya. Kalau orang Batak girang kan, ya gitulah, tegas dia kalau bicara kan. Ya kayak gitulah. Sementara, ya gue sih sebenarnya sih gue lebih kalau dalam ini ya, dalam dunia VO, gue juga pernah jadi orang Sunda, pernah jadi orang Jawa karena gue memang kan ada background Jawa juga. Bali malah belum pernah karena gue cuma nguasain logatnya aja ya gitu dah. Kalau orang Bali kan bicara begitu. Jadi gitu-gitu lah, Kim. Dan ya Batak kepilih karena ya itu yang paling awal karakter gue waktu siaran dulu sih. Yang lagi nonton malam hari ini sudah banyak yang nge-wave dan gabung nih. Hai, selamat malam. Selamat gabung dan lagi berada di live IG barengan sama podcast Listen to Kimi FM bareng sama Mas Angga. Jadi waktu itu Mas Angga menjadi salah satu narasumber yang sukses di bidangnya sebagai voice talent single dad. But good news, hari ini dibilang bahwa Mas Angga sudah tidak menjadi single dad gitu, ya kan? Jadi ini kita akan, karena memang kita saling support as a single fighter gitu ya Mas Angga, mungkin kita sharing lagi nih, sewaktu mengambil keputusan sampai akhirnya sekarang melepas lagi gitu statusnya sudah jadi single dad dan kembali ke yang lama gitu, apa sih kalau boleh tahu yang akhirnya membuat Mas Angga ya back for good gitu? Gak apa-apa ya, cerita ya, siapa tahu malam hari ini juga ada lagi dilema nih, gue balik nggak ya sama mantan laki gue atau mantan bini gue, we never know man. Apa santai. Kalau dari gue pribadi mungkin sebagian besar orang juga punya harapan dan alasan yang sama juga sih, artinya ya since anak-anak gue kan umurnya masih sangat kecil, paling besar itu baru SMP kelas 1 Asia. Yang nomor 2 ya Asia kelas 1 SMP, yang kedua SD kelas 3, yang bontot umurnya baru 3 tahun. Nah karena usianya masih usia dini gitu kan, ya pertimbangan gue waktu itu adalah ya secara psikologis pastinya ini sangat berdampak buat anak-anak. Dan kebetulan gue sendiri kan seperti yang gue ceritain sama Kimi waktu itu, gue sendiri punya background broken home. Kalau gue ngalaminnya itu bokap nyokap itu kan waktu gue SD kelas 5 gitu, orang tua pisah. Nah gue merasakan lah dampak psikologisnya. Jadi dari awal sebenarnya kalau gue pribadi ya, dari awal itu I'm against the separation gitu, I'm against karena alasan utama gue itu tadi, bahwa I used to be a victim dari divorce, dari keluarga yang broken home, dan gue pengen anak-anak gue jangan sampai ngalamin hal yang sama gitu sih, sesimpel itu. Tapi untuk jalannya meyakinkan ini gue sih kayaknya nanti gue akan keluarin di buku deh kayaknya, karena panjang dan berliku. Nice banget. Karena itu akan menjadi inspirasi juga sih Mas. Salah satunya juga inspirasi di thank you, I feel so honored menjadi inspiring untuk sesama support di podcast Listen to Kimi FM ini, yang mana memang isinya buat single mom, single dad, and also single fighter yang merasa bahwa nih kok gue merasa sendirian ya di saat ya seperti Mas Angga waktu itu bilang kan, ketika lagi single dad, mana nih teman-teman gue gak ada yang support. Dan Mas Angga waktu itu kesibukannya adalah menanam tanaman gitu kan, apa kabar tuh Mas? Masih dirawat tanamannya itu?
Sekarang mereka terbengkalai sih, jujur aja gue akuin. Kasian. Kasian. Mati dong. Ada beberapa yang masih bertahan. Kemarin sempat gue posting di Instagram gue juga, ada satu tanaman namanya Alamanda yang sempat bertahan walaupun gue nggak rawat segala macam. Tapi memang itu salah satu hobi gue sih kemarin, yang menyelamatkan gue adalah hobi yang lain lagi adalah gue juga hobi bikin miniatur, bikin segala macam. Pokoknya intinya lo itu harus punya kegiatan lain lah, entah semulean, entah apa gitu kan gue juga kemarin gue ngisinya dengan pandemi ini. Sebenarnya gara-gara pandemi lah gue gabung sama Smil kan, gabung sama Smule. Gitu. Ya banyak lah hobinya. Ya. Iya. Aku tuh memang jujur aja ya, yang lagi nonton malam hari ini, kalau misalnya lagi bosen banget scrolling di sosial media gitu, pasti ya Instagram buka feed-nya Mas Angga sih Smulian itu yang kayaknya sangat entertain gitu kan. Mas bikin channel sendiri dong Mas, kan gue rasa juga banyak nih pendengar kamu yang udah lama gitu kan, kangen dengar kamu, entah itu Mas Angga bikin podcast kayak gue gitu, atau Mas Angga bikin YouTube channel yang memang khusus kayak, ada nggak sih momen-momen dulu siaran di Prambors kangen pengen dibikin lagi, tapi di channel Mas Angga sendiri gitu? Iya, udah kepikiran sih gue sebenarnya dari beberapa bulan, dari semenjak pandemi awal lah, emang udah kepikiran. Makanya kan gue kemarin sempat bikin Kangkeong TV. Wow, ramai ya. Ramai banget, itu ramai banget. Iya, di gue juga sebenarnya. Kalau lo nanya soal, sorry, gue belok dulu sedikit soal tantangan VO ya. Karena sebelum kita nanti balik lagi soal itu, karena di rumah gue juga tantangan tuh. Kalau lagi VO waktu itu selama pandemi. Pandemi kan gue rekaman di rumah. Oh iya, masih tinggal di rumah waktu itu ya. Dan tantangan gue adalah kalau jam segini suka ada ondel-ondel, suka ada macem-macem. Nah itu juga challenge tuh buat gue. Gue juga tadi sempat pengen bilang ke lo, kalau kita live IG jam segini kayaknya akan banyak tantangan deh, ada suara ini, suara segala macem. Tapi syukurnya ternyata nggak ada kan. Nah anyway, balik lagi soal tadi syarat podcast. Gue emang pengen banget, dan kemarin gue sempat kepikiran sama beberapa teman buat bikin podcast. Cuma memang teman-teman gue tuh sibuk semua. Ada yang namanya Bayu Oktara, ada yang gue sempat mau ada project sama Bayu, tapi ternyata waktunya kita sama-sama sibuk. Kemarin kan gue sama Jamaica Cafe juga ada sempat bikin sama streaming. Panji juga kan? Sama Panji juga, dan ya akhirnya gue pikir yang ngalir aja deh, siapa yang bisa gue ajak. Jadi nggak mesti fix schedule-nya gitu. Ya paham sih, namanya juga udah punya schedule masing-masing setiap minggu gitu kan. Maksudnya setiap hari, dan kayaknya kalau teratur gitu agak sedikit susah kan nyatuinnya, apalagi orang-orang yang ya bukan orang nganggur istilahnya gitu kan. Oh iya Mas, mau tahu juga deh, dulu kan Prambors Ratisoni ya, waktu Mas Angga cerita di podcast masuknya tahun 90-an gitu kan, which is itu bisa dibilang awal-awal radio kaula muda di Jakarta ngehit banget. Di sini bisa jadi teman-teman lagi nonton juga pengen tahu sih, dulu tuh Angga masuk Prambors, kok bisa sih? Padahal kan Prambors terkenal dengan radio yang nomor 1 di Jakarta, agak susah loh untuk masuk sana gitu kan. Dan yang aku tahu kan juga Om Imran itu nggak gampang nerima untuk menjadi penyiar kan, pasti banyak challenge yang diberikan oleh beliau gitu kan. Kesebut nih Mas Imran sama Mas Malik ya, sekalian Mas Malik yang punya 2 orang soalnya. Oh iya, Om Malik juga follow-nya di IG yang satu lagi sih, bukan di sini. Iya, memang gimana teman? Memang tuh kan ada tukang roti nih kalau denger sekarang. Pokoknya macam-macam jam segini. Anyway, kalau soal tadi gimana? Kan gue masuk tahun 93, ketahuan umur dong ya. 93-94 lah gue masuk Prambors waktu itu, dan
Sebenarnya bukan awal sih, bukan awal. Awalnya kan mereka dari tahun 70-an tuh emang udah ngehit sebagai radio anak muda. Oh iya ya, Tapi 70-an ya, ya tapi Prambors-nya. 70-an mereka lahir. Anyway, tahun depan mereka umurnya gocap loh. Tua juga ya Prambors. Ulang tahun emas tahun depan Prambors itu. Nah, ngomong-ngomong, nah tapi 90-an itu adalah tahun keemasan. Nah, bicara soal keemasan, 95 dari 95 pas gue di Prambors sampai 2000-an, itu menurut gue masa-masa kemasan radio ya, karena waktu itu kan media belum banyak, TV juga cuma beberapa waktu itu. Jadi radio itu benar-benar barometer buat semua orang yang mau terjun di dunia entertainment gitu kan. Yes. Jadi pioneer ya, juga kan Prambors itu. Ya betul. Dan kalau ditanya gue masuknya gimana, sebenarnya itu juga berhubungan sama pekerjaan VO gue juga sih. Artinya Prambors itu kan dulu mencari karakter yang bisa dibentuk lah gitu. Jadi orangnya benar-benar bedanya. Kalau sekarang kan mereka udah jadi selebritis, baik di media sosial apapun, di Instagram, selebgram atau seleb tweet dan lain-lain. Kalau dulu kita benar-benar nol. Tapi kalau dari rekam jejak, kalau dari CV-nya kelihatan kalau ini anak-anak ini senang entertainment. Artinya gue dulu pernah nge-MC di SMA, terus gue pernah nge-band, pernah ngelawak juga di SMA. Pokoknya itu yang dilihat kayaknya sama Prambors. Selain tentunya lo harus punya basic bahasa Inggris yang bagus gitu kan, karena salah satu persyaratan di Prambors waktu itu adalah lo harus beri jasa, paling enggak beri jasa khusus bahasa Inggris lah waktu itu ya. Gitu. Berarti tadi kalau sempat nyimak ya yang lagi nonton, teman-teman, Mas Angga bilang bahwa dari VO dulu baru ke Prambors. Berarti memang dari awal Mas Angga adalah jualannya sebagai pengisi suara atau dubber atau voice over dulu ya Mas, dibandingkan jadi penyiar duluan. Gitu nggak sih maksudnya? Enggak, sebenarnya VO tuh cuman iseng doang dulu waktu zaman kuliah, ditawarin buat VO film animasi Jepang, cuma ikut-ikutan doang. Jadi belum serius, terus habis itu gue daftar jadi penyiar. Nah, begitu jadi penyiar, mulailah gue menata karir sebagai voice talent secara serius, karena waktu itu kan mulai itu gue ngerjain sebagai voice talent iklan komersil. Kalau dulu kan cuma dubber, istilahnya dubber lah gitu ya. Mulai dari dubber, terus broadcaster, terus akhirnya jadi voice talent juga sekarang gitu urutannya ya. Oke. Iya, oke. Mas Angga, dan ya perjalanannya sih, kalau balik lagi soal keadaan ketika pandemi, ya selain tadi challenge yang udah gue bilang, challenge-nya adalah lo rekaman di rumah, which is rumah gue tuh bukan rumah yang di dalam cluster yang sepi, dan ini menantang karena gue di pinggir jalan kan, rumah gue pinggir jalan besar gitu, dan itu challenge. Gue pernah harus masuk ini di belakang gue nih, gue pernah masuk ke dalamnya, gue pernah masuk ke dalam lemari. Oh ya? Serius? Ya serius. Maksud gue itu maksudnya bener-bener take VO-nya dari rumah dan buat TVC gitu atau gimana sih Mas? Rekaman yang seharusnya dilakukan di studio karena pandemi di rumah gitu kan maksudnya. Dan kan kemarin challenge yang tadi gangguan-gangguan ada gitu kan. Masuk lemari untuk menghasilkan suara yang bagus gitu ya Mas, atau dan emang lemari baju itu adalah, jadi gini, di rumah itu salah satu tempat yang akustiknya bagus buat rekaman adalah lemari pakaian. Kenapa? Karena lemari pakaian itu kan banyak baju, dan itu mereka adalah peredam yang bagus. Jadi lo tinggal masuk ke dalam, atau kalau enggak lo kalau cuma sebatas itu, kalau udah ekstrim, kalau udah lo harus benar-benar kedap. Tapi kalau cuma sekedar lo mau suaranya agak bersih, paling lo masuk kamar, lo tutup
bed cover gitu, ya itu juga lumayan untuk bikin jadi studio mini dadakan ya. Dan itu gue alamin kemarin. Jadi caranya gini, kalau lo mau rekaman di rumah itu, kalau emang udah darurat ya, tinggal dibuka lemari kan itu lo menghadap baju-baju tuh, ya kan? Baju-baju itu kan semacam peredam. Nah, peredam. Nah, habis itu tinggal lo tutup belakangnya dengan bed cover. Gue sih kemarin gitu. Dan oke, hasilnya cukup lah. Mas, kamu nggak bikin tutorial atau videonya gitu ya, cara rekaman dari rumah untuk di-share buat teman-teman? Karena kan banyak juga ya VO talent atau voice over yang di Instagram, maksudnya newbie gitu, voice over newbie yang hadir, yang mereka belum dapat project dari klien, tapi udah bikin kayak cover-cover iklan gitu, Mas, gitu kan. Oh, iya. Bisa share ilmunya juga kan, kayak gitu-gitu tuh seru loh, baru pertama kali kan aku dengar. Dan itu idenya memang udah pernah dilakuin sebelumnya atau memang pas pandemi ini aja yang Mas Angga lakuin? Kemarin itu akhirnya kayak gitu. Justru gue dapet ide dari mereka yang benar-benar profesional. Jadi kan teman gue ada beberapa yang kerja di Voice of America, di VOA. Even orang VOA pun waktu pandemi itu mereka cara rekamannya itu seperti itu. Jadi kayak udah SOP-nya udah begitu. Kalau lo rekaman di rumah, carilah tempat yang paling sunyi lah ibaratnya gitu, nggak ada gangguan suara. Dan kalaupun memang ternyata ada gangguan suara, baik itu suara mobil lewat atau suara. Nah, kalau di Jakarta kan banyak tuh suara ya, ada tukang tahu bulat, ada tukang apalagi tuh macam tukang dagangan lah ya, lewat-lewat, tukang bajai lah apa, itu kan cukup menantang ya. Jadi kalau lo nggak punya studio, ya sekarang sih gue udah mulai bangun studio karena pengalaman kemarin kan. Tapi kalau sementara studio belum ada, ya lo bisa manfaatkan apa yang ada, yaitu lemari baju. Udah cukup. Itu jadi tempat yang ideal lah buat rekaman. Great. Ini salah satu ilmu dari voice talent senior nih teman-teman. Jadi to be honest, aku pun lagi mencoba balik lagi ke dunia voice over nih, Mas Angga, setelah beberapa tahun lalu vakum. Dulu cuman ngisi sebagai di infotainment gitu kan. Cuman kayaknya gue kangen pengen ngisi suara lagi. Ini ilmu baru dulu karena memang ya semuanya sudah dilakukan di studio gitu kan. Dan Mas Angga juga mengajarkan tadi tips yang menarik gitu. Mas, kalau ngomongin tentang suara nih, Mas, voice over gitu kan. Sekarang kan banyak juga klien yang request-nya itu memerankan karakter yang sebenarnya suara ideal, maksud aku tuh, dan teman-teman pengen tahu, pengen jadi voice over juga, suara ideal yang di-request oleh klien itu khususnya, itu yang gimana sih? Kalau Mas Angga kan memang bisa bilang karakter suaranya berat gitu ya. Apakah memang semua warna suaranya sama atau gimana sih, Mas, sebetulnya? Sebenarnya ya kan klien punya, jadi untuk sebuah iklan itu kan tergantung kreatifnya gimana ya. Kayak terakhir itu gue jadi gue bintang iklan lagi. Bintang. Pernah sih gue jadi bintang iklan, tapi anyway, bintangnya itu adalah seekor kucing karena ini iklan makanan kucing kan. Nah waktu itu mereka, nah untuk karakter ini kebetulan yang punyanya ownernya kayak orang Malaysia ya. Orang Malaysia tuh cakap bilang, saya mau ada suara kucing yang suaranya seksi gitu, yang suaranya gimana. Nah ya gue ikut casting dan ternyata gue kepilih gitu untuk iklan makanan kucing gitu. Jadi kalau ditanya karakter suaranya ya tergantung sih projectnya gimana, tapi mostly biasanya kalau kita sebagai talent akan sangat menolong kalau kita itu fleksibel. Artinya gini, kita bisa mainin ya, tentunya nggak keluar dari ya tiba-tiba gue harus suara yang cempreng gitu atau suara yang gimana gitu, yang anak muda banget, yang ya gue pasti sekarang nggak bisa lah karena kalau karakter gue kan udah suara yang ya kayak gitu, suaranya kayak lo bilang berat, terus mungkin kalau untuk yang suara-suara yang bijaksana kayak iklan CSR kayak Wuling waktu itu kan gue jadi ngisi suara buat iklan layanan masyarakatnya yang menghimbau supaya kita tetap tabah walaupun dalam pandemi dan lain-lain. Itu kan diperlukan suara yang
bijaksana, bijak bestari kalau kata temen gue. Nah itu biasanya gue kepilih buat yang itu gitu suara apa buat iklan mobil, buat apa. Jadi tergantung karakter sih Kim. Yang penting buat gue sih adalah lo fleksibel. Kalau ditanya lo bisa logat ini nggak? Karena gue juga ngalamin itu. Lo bisa ini ada iklan perlu suaranya kayak lo nggak, tapi dia perlu bisa logat Sunda. Lo bisa nggak ya? Gue bilang gue bisa lah. Gue mau logat apapun gue bisa gitu. Mau logat Manado, kayak mau logat Batak, logat Jawa ya. Lo harus fleksibel kayak gitu. Oke. Berarti kan kembali lagi sebenarnya ke kebutuhannya klien gitu ya Mas ya. Kita tidak bisa memaksakan gitu kan. Ya kan kita pilih. Benar. Kalau ngomongin tentang voice over kan, kalau Mas Angga ini salah satu male voice over yang hit di Indonesia gitu. Kalau ngomong female voice over, iya dong. Karena gue juga kalau waktu itu pas nonton TV atau lagi nonton YouTube tiba-tiba skip ada iklan gitu kan, lihat iklan font yang men itu gitu kan, tanpa gue tahu itu suara siapa, ini pasti suara Mas Angga, bener kan? Yang font men terakhir itu. Nah maksud aku tuh di sini mungkin teman-teman yang pengen jadi voice over tuh pengen menimbulkan karakter itu loh Mas, even lo karakternya jadi apapun itu, tapi orang tahu suara lo gitu, dan itu kan kayaknya nggak mudah ya untuk membentuk karakter, apalagi sebagai voice talent gitu, maksud aku gitu. Itu gue ngomong-ngomong iklan gue kemarin dapat nominasi buat Citra Pariwara tuh yang iklan Pons itu, dan dibalik dan dibalik ya walaupun untuk sutradara dan ininya ya, untuk sinematografinya ya nggak ada yang buat, harusnya ada buat pengisi suaranya ya Bu. Nah itu dia kan, tahun ini makin banyak nih Mas ke belakang ya, mungkin teman-teman yang pengen jadi voice over kan udah banyak juga kan kelas-kelas voice over, kelas dubber ya. Banyak banget teman-teman. Iya, teman-teman di Citra Pariwara lah dan semacamnya yang bikin penghargaan itu mungkin jangan hanya untuk director atau produsernya aja, voice overnya juga penting gitu kan. Siapa tahu kan, karena ada kan. Ya karena kan kita terakhir banget tuh setelah selesai diproduksi, iklannya diedit dan lain-lain, kan kita ngasih sentuhan akhir lah ibaratnya, supaya iklan itu lebih ya kayak iklan Pods itu kan gue harus jadi salah satu karakter di Star Wars yang akhirnya gue harus ngomong join the ganteng side gitu kan. Dan itu proses pembuatan di baliknya itu cukup perjuangan lah, karena gue harus berkali-kali kan mendalami karakternya, gue harus lihat filmnya dulu, gue harus pelajari aktornya gimana, dia gaya ngomongnya, pronunciation-nya dan lain-lain. Lumayan menantang lah. Bener-bener. Nah kalau misalkan ngomongin tentang voice over juga kan, kalau Mas Angga termasuk balik lagi nih male voice over. Ini ada beberapa juga tadi female voice over, kayaknya salah satunya Mbak atau Culeta ya, itu salah satu yang aku kesebut nih Leta, itu Prita, Binta, banyak ada nge-wave Chuli gitu kan ya, teman-teman gitu. Ya makanya maksud aku kan makin kesini makin banyak nih Mas, baik itu kelas VO, kelas dubbing gitu kan, yang akhirnya orang udah aware, padahal dari dulu kan VO ini ada gitu. Nah Mas Angga sendiri melihat fenomena teman-teman yang akhirnya baru tahu bahwa pekerjaan di balik layar atau pengisi suara ini menghasilkan. What do you think? Apakah merasa tersaing dengan anak-anak muda ini, dengan yang baru-baru newbie ini gitu? Kira-kira gimana Mas Angga? Gue cuma bilang gini, dulu gue waktu jadi penyiar, semua ramai jadi penyiar. Sekarang gue jadi voice talent, semua jadi pengen voice talent. Lu pada ngikut aja sih. Ya, tapi nggak, tapi emang ya begitulah di semua industri apapun itu kan pasti selalu ada regenerasi kan. Dan selain jadi itu sejalan, artinya simultan ada regenerasi dan juga evolusi dari industrinya sendiri. Jadi gila ya, susah emang kalau ngobrol sama ini ya penyiar bangkotan. Jadi nggak apa-apa Mas. Regenerasi dan ya maksudnya evolusi juga dari bisnisnya sendiri. Artinya pasti akan ada pendatang baru di dalam dunia VO. Kemudian industrinya juga sekarang semakin berkembang. Yang tadinya cuman pengisi suara untuk
dulu let's say ada dubber buat iklan kebutuhannya untuk acara TV. Sekarang juga ada buat macam-macam kan, animasi lah segala macam buat konten di digital dan semakin ya IVR salah satunya, apa tuh gue sih katanya lupa, voice response gitu yang lo kalau nelpon nanti ada suaranya kan, dia yang jawab, atau kayak MRT yang gue ikutin sayembaranya, Anda sudah tiba di stasiun Bundaran HI. Kayak kebutuhan voice talentnya kan, kebutuhan untuk voice itu kan akhirnya beragam. Nah, kalau tadi lo tanya semakin lo tersaingi, ya tentunya pasti ada perasaan kayak gitu, tapi ya nggak usah terlalu khawatir lah, karena jobnya sendiri kan juga berkembang, kebutuhannya juga meningkat. Dan yang penting kalau buat gue, kalau gue dari pengalaman gue, berarti dari tahun 95 lah gue ngisi suara buat iklan gitu, berarti udah berapa tahun tuh? Sekarang sampai udah sekarang nyaris. Udah iya. Berapa tuh itu mainnya udah? Dari 95 ke 2020 sekitar 25 tahun sih, Mas. Nah, lo bayangin aja tuh, udah seperempat abad kan. Dari pengalaman itu, hasil gue juga kemarin, gue nanti juga akan gue share sih di IG gue, hasil gue wawancara sama para talent VO dan para pelaku industrinya, artinya ada produser, ada sound engineer. Nah, kalau gue ambil intisarinya, kesimpulannya adalah sebagai VO talent, lo tentunya harus punya yang paling dicari itu sebenarnya fleksibilitas dalam hal karakter, vokal gitu ya, atau juga fleksibilitas dalam hal waktu, karena memang kerjaan ini kerjaan yang sangat nggak fix jamnya. Kita bisa take VO dari jam 1, VO-nya mungkin cuma sekitar 15 menit atau 30 menit VO-nya sendiri ya. Tapi kan kita harus nunggu proses client approval dan lain-lain, itu bisa makan waktu yang cukup panjang. Bisa kadang gue bisa seharian nungguin di studio gitu cuma untuk dapetin approval. Itu satu. Kedua ya tentunya lo juga harus fleksibel soal fee. jangan terlalu kanebo kering ya, jangan terlalu kaku. Jadi artinya ya lo menyesuaikan juga. Oke lah, gue emang punya rate card untuk iklan sekian bayarannya, kalau iklan TV sekian, tapi gue juga akan lihat projectnya gitu loh. Projectnya gimana ya, gue fleksibel aja lah. Tuh yang lagi nonton, Mas Angga bocoran fleksibel, rate-nya bisa bicarakan ya Mas kalau gitu ya. Cincai lah gitu kan. Oke, nah kalau balik lagi nih Mas, kita ke topik pembahasan malam hari ini, suka duka voice over di masa pacak klik. Karena kan lagi pandemi. Tadi Mas Angga udah sedikit cerita tentang tantangan atau challenge nge-take voice suara dari rumah, bahkan dari balik lemari untuk ngedam suara. Apalagi sih tantangannya selain tadi gitu ya. Mungkin kalau di podcast kan Mas Angga waktu masih single dad, itu kan tantangannya adalah ketika lagi take voice atau lagi rekaman suara, anaknya nanya tentang tugas dan kamu ke distract gitu kan. Nah, selain itu deh, atau belakangan ini yang benar-benar challenging banget gitu. Gue bagi dua deh challenge-nya. Yang satu challenge domestik, artinya challenge ada di dalam yang lo harus ya kayak tadi tiba-tiba ya kayak biasa gue gini, kalau gue take biasanya nunggu malam mereka istirahat, jadi gue nggak ada gangguan. Tapi kalau memang terpaksa harus dilakukan siang hari atau sore hari, ya kadang-kadang gue minta mereka mengungsi sebentar ke lantai 2 atau kemana gitu ya. Jadi, masih di dalam rumah sih, tapi artinya biar nggak terlalu biar nggak terlalu berisik lah. Kadang mereka kan suka kakak adik ini kalau lagi main suka lepas kontrol kan. Kadang-kadang gue juga suka teriak gitu, Asia, Lea, ayah lagi VO nih gitu kan. Sebentar, 5 menit, paling gue suka kayak gitu kan. Ayah VO dulu sebentar, jangan berisik ya. Dan untungnya anak-anak gue lumayan nurut sih gitu kan. Itu challenge di dalam, belum lagi tadi suara-suara ambience di luar, tukang ini. Yang paling gue kesel, gue pernah posting juga adalah kalau udah ondel-ondel, karena dia ondel-ondel tuh frekuensinya kan
tajam banget middle-nya kan. Dan itu sangat, ya lo mau pakai peredam apapun juga lo nggak akan bisa ini ya, lo nyerah lah sama si ondel-ondel. Anyway, gue baru tahu juga kalau ternyata ada peraturan undang-undangnya kalau ondel-ondel itu tidak bisa digunakan sebagai untuk cari nafkah. Sebenarnya sih gue baru ini baru tahu buat ngamen gitu ya, itu ada undang-undang. Dan anyway, itu satu faktor domestik. Faktor kedua yang menurut gue itu adalah komunikasi, artinya kita dengan pihak studio dan juga klien. Nah itu kan menurut gue challenge-nya, tantangannya adalah kita kan semua serba jarak jauh, which is briefnya juga dari klien juga bentuknya adalah ya kita kalau nggak video conference, kalau nggak via apapun lah, WhatsApp kayak atau apa gitu kan. Memang kadang-kadang buat gue challenge-nya kan ada hal-hal yang susah untuk kayak brief, misalnya dia pengennya begini iklannya, tapi kalau nggak ketemu tuh kayaknya gimana gitu, ya kan? Kecenderungan buat miskomnya tuh tinggi. Nanti kita udah take-nya begini, ternyata dia klien maunya oh bukan begitu mas, kita maunya begini. Oke. Ya itu lumayan menantang lah kemarin buat gua. Jadi cukup menguras tenaga juga mas ya, dengan kerja secara virtual ya, balik lagi kan kita nggak bisa ketemu langsung, maksud dan tujuannya pasti akan selalu nggak sama nih gitu kan. Iya kan, paling enak kalau semuanya kumpul di satu studio kan, antara klien, antara agency, sound engineer, produsernya, kalau di dalam satu ruangan gitu kan kita enak dengarnya. Gitu. Brief langsung gitu ya Mas Angga ya. Ya, kalau baku dapa tuh, kalau kata orang Manado, lebih baik kita baku dapa, Jo. Gitu. Apa itu artinya? Bersama-sama kah? Baku dapa ketemuan. Oh, ketemu. Gak tahu deh, gue bakal ketemuan. Loh, oke. Manado, emang Mas Angga ada keturunan Manado juga? Atau memang tuntutan kerjaan aja sampai akhirnya bisa berbahasa Manado juga? Kita pernah jadi anak angkat ibu angkat gue orang Manado gitu. Oh pantesan, jadi paham bahasa Manado ya. Sadiki Jo, sadiki. Oke. Mas, by the way, kalau aku lihat dari postingan Mas Angga kan anak-anaknya juga sering tuh di-share tentang bakatnya. Kalau aku lihat tuh yang kecil main musik juga ya terakhir tuh, entah itu lagi tugasnya atau apa gitu kan diposting, aku agak lupa. Cuman maksudnya Mas Angga mulai ngelihat nggak sih anak-anaknya menuruni bakat Mas Angga as announcer atau mungkin as voice over, atau mungkin sekarang udah mulai latihan ngisi-ngisi suara juga, ngomong-ngomong baca seolah kayak voice over gitu. Siapa Mas yang udah mulai kelihatan di antara tiga anak Mas Angga ini? Dua ya, yang kan dua ya, satu kan masih kecil ya. Ya, justru yang bontot kayaknya akan ngewarisin bakat gua ngomong sih, karena dia very talkative, terus dia berani gitu. Kalau yang pertama malah lebih mewarisi bakat gua di seni sih, karena dia lebih seneng gambar, bikin animasi dan lain-lain. Yang nomor dua juga kayak gitu. Jadi gue sering ajak mereka waktu kan sering tuh gue posting juga, gue ajak mereka rekaman, tapi so far mereka belum tertarik, dan gue bukan tipe orang yang memaksakan anak kan. Jadi ya gue cuma kasih exposure, gue kasih paparan pizza kali paparan. Iya, nggak usah disebut, jangan, lo nggak di-endorse kan. Pengennya sih ya di-endorse brand-brand please loh gitu. Ya jadi gue kasih banyak paparan, ya gue ajak siaran dulu, Asia waktu masih kecil, gue ajak rekaman, gue ajak nge-MC. Asia kan dulu ada videonya yang dia nge-MC kan waktu masih kecil. Nah gue paling ya gue kasih exposure sebanyak-banyaknya, nanti ya biar mereka yang bikin keputusan apakah mereka suka atau enggak gitu. Ya berarti tidak memaksakan si anak harus mengikuti jejak bapaknya gitu ya Mas ya? Enggak, kalau gue paling cuma bilang kalau kamu VO kayak ayah enak loh, kerjanya cuma begini terus dapat duit gitu doang paling gue.
paling gue kasih gambaran aja gitu kan. Oke. Nah, Mas Angga ini salah satu ayah yang menurut kita adalah tantangannya juga nggak gampang nih, tiga-tiganya cewek anaknya gitu kan. Nanti gedenya kan mereka diambil orang, Mas. Iya kan? Ganteng sendiri, tapi nanti anak-anaknya kalau udah gede kan diambil orang semua tuh Mas, tiga-tiganya, alias nikah semua kan di bawah suaminya gitu kan. Nah, sekarang mungkin buat teman-teman yang punya anak cewek juga nih gitu, punya nggak sih Mas Angga, maksudnya salah satu masukan atau bisa sharing juga menjadi ayah dari 3 orang anak tuh menjaganya sampai akhirnya ya nanti bisa memberikan salah satu kerelaan lah ketika mereka ketemu jodohnya itu yang enak, atau jadi ayah yang enak tuh kayak gimana? Kan banyak ayah yang kaku loh Mas sekarang, lebih ke ibunya gitu kan. Nah itu dia, itu gimana Mas? Secara kurva, secara kurva normal kan pasti ada sebagian besar sih ayah ya, maksudnya sebagian besar itu mereka lebih moderat. Ada juga tapi yang di kedua sisi ekstrim kan, ada yang very strict, ada yang kaku banget, sama ada yang lemes banget kan, very longgar banget, anaknya terserah. Iya. Tapi yang mana kategorinya? Ya kalau gue berusaha, ya gue masih ada di kategori yang kalau di kurva normal tuh gue masih ada di yang kebanyakan lah, artinya gue nggak terlalu kaku, juga nggak terlalu lemas gitu ya. Artinya gini, ada hal-hal yang mereka gue harus strict sama mereka gitu, kayak misalnya ya kayak misalnya soal ya mereka harus tanggung jawab kalau ada segala sesuatu di rumah misalnya gitu. Ya kan kemarin sempat gue ceritain juga sama lo kalau anak gue yang pertama Asia tuh udah mulai, dia pagi bangun itu udah mulai, karena nggak ada mamanya kan waktu itu ya, pagi itu dia tahu tugasnya apa, dia udah bisa masak nasi misalnya, terus dia bisa bantuin gue cuci piring. Nah ayahnya tugasnya ini, kalau gue sendiri tugasnya waktu itu nyuci gitu kan. Waktu masih bertiga nih. Terus yang kedua anak gue, nah itu memang ada bagian yang kayak gitu, bahwa kita harus itu bagian gue strict tuh, bahwa kita harus tanggung jawab sama apapun. Tapi ada juga bagian yang gue bebaskan mereka, ya kayak tadi yang gue ceritain, gue nggak untuk pilihan apapun, mereka mau les, mau apa yang berhubungan dengan kesenangan hobi mereka, gue serahkan ke mereka gitu. Gue ada paksaan, artinya kamu harus ikut les gambar atau ikut les ini, dari gue nggak ada. Itu gue lihat dari merekanya. Kalau mereka kayaknya punya interest di situ, ya gue arahin ke sana. Tapi tanpa paksaan ya, artinya coba dulu. Kalau kamu nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu. Karena gue sendiri basicnya orangnya nggak suka disuruh-suruh gitu kan. Iya sih, kalau gue tahu aja. Mas, balik lagi, kan tadi Mas Angga menjelaskan kepada yang nonton bahwa mengalami 3 tahun menjadi single dad, ya kan? Dan itu salah satu hal yang bisa dibilang masa-masa tersulit, apalagi pegang 2 anak perempuan gitu kan. Waktu di podcast kan Mas Angga bilang, pokoknya sulit nih jam-jam gue, baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Khususnya di malam hari di ujung-ujung hari itu paling menantang. Benar, apalagi kan ya let's say bacain dongeng atau bedtime stories atau mungkin nemenin anak belajar. Apakah ketika itu Mas sendiri, maksudnya ketika single, pernah kayak ya merasakan emosi yang sangat emosi? Karena kan balik lagi ya, kalau cowok kan nggak bisa multitasking kayak cewek. Ini mungkin ada juga single dad yang baru jadi single dad mengalami hal itu nih Mas. How you handle this? Ya handle seperti yang pernah gue bilang sama Kimi sih, kalau semuanya kan ya you never plan, lo nggak pernah berencana untuk ngadepin atau mengalami hal kayak gitu. Jadi ya semuanya learning by doing. Dan ya yang nolong gue adalah gue pernah kuliah di psikologi. Ini siapa nih? Ini kayak ada Tony Tamrin nih yang komentar, ngomong apa sih kok kondau. Macam-macam Pak, soal fail talent sama soal single dad. Nah ini soal single dadnya, ya gue ketolong karena gue kuliah di psikologi. Jadi
ada beberapa yang dulu gue cuman kayaknya masuk di otak gue, tapi gue nggak tahu ini apa sih maksudnya. Tapi akhirnya begitu gue ngalamin, oh ternyata berguna juga gitu buat guide gue waktu masih ngasuh anak sendirian gitu kan. Terus kuncinya lagi ya semua yang gue alamin kayak kemarin-kemarin itu ya, yang penting lo jangan lost temper, lost ini aja sih sampai lo kehilangan yang benar-benar apa ya gue marah kan. Gue pernah cerita sama Kimi juga ya, kalau lost temper pasti pernah sih gue sekali-sekali sama anak gue, karena gue stres kan dengan keadaan gitu ya. Tapi usahakan gimana mungkin ya reboundnya cepat gitu, jangan terus makin terpuruk kan nanti ujungnya lo stres sendiri kayak gitu kan. Enjoy the moment sih kalau kata gue bilang. Enjoy the moment 3 tahun being a single dad gitu kan, sampai akhirnya memutuskan back for good with your ex ya, demi anak-anak dan masa depan juga kan ya Mas ya. Hopefully ya, karena still in progress sih. Ini masih in progress job, in progress gitu lah. Jadi mudah-mudahan kita doain yang lagi nonton, mudah-mudahan Mas Angga bisa berbalik dengan baik gitu, maksudnya back to the family, karena menjadi atau datang dari keluarga broken home itu memang gak enak sih Mas Angga gitu. Honestly, aku juga posisinya seperti Mas Angga gitu, menjadi broken home. Sama ya, kamu broken home juga? Iya, aku broken home, that's why aku kita mengalami lah ya hal nggak enaknya menjadi orang yang atau anak di posisi broken home gitu kan. Dan makanya aku di sini bikin podcast ini juga salah satunya kan ingin support all single fighter yang punya anak, single mom, single dad juga khususnya, bahwa ya kalau bisa jangan sampai divorce. Tapi kan kita nggak bisa memaksa juga kalau hubungan itu nggak bisa disatuin. Yang penting kan even udah divorce, hubungan baik itu harus dijaga dengan mantan demi anak. Ada yang seperti itu, atau mungkin yang seperti Mas Angga juga balikan dengan mantan demi ya nggak mau anak-anak yang Mas Angga rasakan gitu kan. Ini kalau misalkan ngomongin tentang broken home, pasti juga aku rasa yang nonton juga pernah ngalamin hal yang sama lah, nggak enak gitu kan. Apalagi ngalaminnya ketika kita masih kecil gitu kan. Pengen tahu juga deh ketika Mas Angga memutuskan tadi kan memang tidak mau anaknya balik balik seperti apa yang pernah Mas Angga rasain dulu. Sebetulnya apa sih yang terlintas sama Mas Angga pertama kali sampai akhirnya ya anak gue jangan sampai kayak gue nih? Apakah dulu Mas Angga pernah merasakan hal yang sangat bisa dibilang sangat pahit hingga akhirnya itu tidak ingin terulang kepada anak-anaknya waktu kamu di posisi menjadi anak? Kalau pahitnya pahit banget, karena tapi kan karena gue anaknya asik gitu, go with the flow, jadi nggak sampai berdampak gue dulu sampai kenakalan remaja yang kayak gimana atau apa ya. Kalau sedih karena menurut gue hal-hal simpel aja itu bikin lo jadi satu, lo ngerasa rendah diri gitu, terus kedua lo ngerasa bahwa kalau secara religius tuh gue pernah yang kayak, oh ini kenapa sih, what's wrong with God, kayak gitu-gitu, Tuhan tuh kenapa sih jahat banget sama gue gitu kan, pasti ada perasaan kayak gitu. Kok yang lain semua keluarganya baik-baik aja, keluarga gue kok begini gitu. Kan ada pasti perasaan kayak gitu. Dan ya itu proses yang harus lo jalanin. Dan untungnya gue punya pelarian yang untungnya kompensasi gue. Kalau di dalam ilmu psikologi kan segala satu tuh pasti mau balancing, mau di-balance gitu kan, biar seimbang. Lo akan kompensasi. Kayak gue, akhirnya kompensasi gue adalah ya nggak apa-apa lah keluarga gue berantakan dan lain-lain, tapi gue isi itu dengan dulu gue ya sibuk di sekolah, jadi OSIS dan lain-lain, sibuk bikin ini, bikin itu, biar gue nggak kepikiran masalah gue di rumah. Jadi untungnya gue punya pelarian yang positif, kompensasinya bagus gitu waktu itu ya. Nggak lari ke drugs, nggak lari ke kenakalan remaja yang lain, kriminalitas dan lain-lain. Nah, cuma kan itu semua individu kan unik, artinya kebetulan sih mungkin gue salah satu yang beruntung. Kakak-kakak gue yang juga, kakak tiri gue yang juga broken home juga, mereka beda banget ceritanya kayak gue. Ada yang akhirnya lari ke kriminal, ada yang apalah segala macam. Nah itu dia. Iya, nah itu yang berusaha gue cegah. Maksudnya gue berusaha mungkin, karena hal kecil aja tuh bikin gue sakit, pedih gitu. Artinya lo main ke rumah,
teman, di rumah teman tuh ada foto keluarga terpampang di depan langsung. Itu kan lo akan terenyuh, ya kan, lo akan sedih gitu. Gue nggak ada nih foto keluarga kayak gini. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kemarin tuh selalu kepikiran di gue, dan gue berusaha untuk ya gimana caranya supaya anak-anak gue itu mereka nggak ngalamin kepahitan yang gue alami, kesedihan yang gue alami. Jadi gimana caranya gue harus berjuang, gue harus berjihad kalau mau pakai istilah yang belakangan lagi ngetren gitu kan. Ya itulah kalau dari sisi agama ya, gue pengen bilangnya adalah kalau lo mau salah satu perjuangan, atau kalau bisa dibilangnya jihad, ya itulah berjuang semaksimal mungkin supaya anak-anak lo itu mendapatkan sesuatu yang bagus gitu kan. Ya itu kan dari dulu orang tua kayak gitu kan, dari zaman nenek moyang kita lah, semua orang tua pengennya anaknya itu jauh lebih baik gitu kan ketimbang orang tuanya. Gitulah. Nice. Ini juga salah satu advice buat yang lagi nonton atau teman-teman yang kayaknya lagi dilematis ya, mau balik lagi sama mantan atau ketemu yang baru gitu kan. Tapi Mas, kalau boleh tahu, pasti kan kalau kita mengalami hal perpisahan itu kan pasti ada hal yang menyakitkan hati gitu kan, intinya kecewa gitu kan. Mas Angga sangat berbesar hati bisa memaafkan. Apakah ini memang salah satu ego kalian yang dikesampingkan demi anak, atau memang ada apa sampai akhirnya ya udah memaafkan, atau gimana? Maksudnya ini untuk memberikan support juga bahwa ya apa sih yang harus diikhlaskan, memaafkankah, atau ya udah gitu loh? Kira-kira apa tuh Mas? Ya, ego itu kan kayak poni yang udah kepanjangannya harus dikesampingkan. Iya, karena kalau nggak lo nggak bisa melihat jelas kan. Nggak, maksud gue ya memang lo harus mengesampingkan ego. Masalah psikologi kan berkisarnya cuma seputar sebagian besar kan cuma seputar itu kan. Masalah ego, anxiety, kekhawatiran dan lain-lain gitu kan. Sebagian besar masalah psikologi kan kayak gitu. Jadi yang pasti untuk ego pastilah lo harus hilangkan, harus kesampingkan, karena kalau ngikutin ya siapa sih yang mau ego tuh, kalau diikutin ujung-ujungnya pasti ya nggak ada ininya, nggak ada, dia cuma ego itu cuma sesaat soalnya. Ego tuh ego itu kalau gue jadi ingat pelajaran psikologi lagi nih, ego tuh pokoknya harus dipenuhi gitu kan, dia nggak pernah pikir panjang, dia nggak pernah apa, ya namanya ego kan kayak gitu. Sementara ada ya dia kan cuma buat menyelamat, gue lupa deh teorinya gimana lagi, tapi pokoknya kan ada ego, super ego gitu kan. Ya mungkin gue salah nih ya neranginnya, tapi yang pasti intinya kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya namanya orang kan punya sisi egois masing-masing gitu. Gue pengennya begini, dia pengennya begitu. Ya salah satu cara yang paling terbaik adalah kompromi, dan salah satu bentuk kompromi itu adalah dengan lo harus berkorban sedikit lah pastinya kan. Misalnya kayak gue ya oke lah, ada kesalahan di masa lalu, atau gue juga punya kesalahan juga di masa lalu di matanya dia. Ya, let's forget about it. Let's move to another chapter. Let's open the new page. Dari sini kita coba lagi buat melangkah. Kita lihat saja nanti, kalau katanya Ricky Joe. Gitu kan? Wow, salah satu ilmu banget nih malam ini sama Mas Angga. Pertama belajar tentang PO, ya kan. Kedua tentang dunia psikologi juga yang berhubungan dengan kehidupan kita. Makanya tadi di awal gue nanya apa kabar kehidupan, karena I know background-nya adalah psikolog gitu kan. Kalau gagal sih gue sebenarnya. Nggak apa-apa, maka jadi bekal juga sebagai penyiar dan voice over. Alhamdulillahnya gitu ya.
Oke, Mas Angga nggak berasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan tadi bukunya bisa terrealisasi dengan baik, Mas. Gue juga pengen belajar banyak juga dengan Mas Angga, khususnya apa namanya Kang Keong TV. Kalau bisa juga diaktifin lagi, biar lebih banyak lagi kontennya, maksudnya. Biar siapa tahu ada yang placement kan we never know, Mas. Kamu dari VO nanti si klien pengen placement di konten kamu, kita nggak pernah tahu. Gitu. Oh iya benar. Itu sama-sama lah, sama-sama ini ya, berjuang di tahun depan buat ngeramein konten kita ya kan. Amin. Kalau gitu, thank you banget Mas Angga sudah hadir di tengah kesibukannya untuk saling support juga di Listen to Kimi FM Podcast. Pokoknya apapun yang sedang Mas Angga hadapi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sehat-sehat ya Mas Angga, jaga kesehatan. Salam buat Asia dan juga yang 2 lain kecilnya pun juga dengan mamahnya juga. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja gitu. Jadi terima kasih buat kamu yang sudah nyimak podcast Listen to Kimi FM live on Instagram. Kita ketemu lagi Rabu depan bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Jangan lupa channelnya di @Listen to Kimi FM. Selamat malam Mas Angga, selamat istirahat. Bye everyone. Thank you.